Halo Sobat Pintar, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kali ini saya ada di mana? Coba tebak. Kalau catnya hijau seperti ini, sudah bisa dipastikan ini adalah salah satu institusi yang paling dipercaya masyarakat. Betul, saya kali ini ada di Komando Distrik Militer 0708 Kabupaten Purworejo. Siapa yang akan saya temui? Mestinya ya pucuk pimpinan tertinggi. Oke, kita kupas detail seberapa jauh beliau mencintai Purworejo dan bagaimana beliau nanti mau berkontribusi untuk Purworejo. Lebih lanjut, yuk kita ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Deska, apa kabar Sobat Pintar dimanapun Anda berada? Kali ini saya bersama beliau, tokoh inspiratif di Kabupaten Purworejo. Kebetulan beliau ini pimpinan di salah satu institusi yang paling bisa diterima oleh masyarakat. Beliau adalah Letkol Lukman Hakim Esos MSI. Apa kabar? Dan alhamdulillah sehat ya, semangat luar biasa. siap. Oke. Ini Dan kita buka aja ya. siap. Oke. Kami dari Buku Pintar Purworejo, kami bergerak di bidang pendidikan bahasa asing, donasi bahasa asing. Kami memberikan pelatihan secara gratis di seluruh wilayah Purworejo. Alhamdulillah kami sudah di 22 titik dari 494 titik target kami. Nah, di sini kami melihat ketokohan panjenengan ini Pak Nadim. Nah, boleh sedikit ceritakan kepada kami Pak Nadim, bagaimana perjalanan hidup karir panjenengan kemudian bisa mendapatkan penugasan di Kabupaten Purworejo ini. Terima kasih ya. Kalau perjalanan karir cukup panjang ya. Saya dari Bintara Milsub ke 11 tahun 93 ya. Karena memang saya punya cita-cita yang tinggi untuk sudah menempuh jalur pengabdian saya lewat militer ya. Saya harus sukses di bidang militer. Saya abdikan jiwa dan raga saya, tenaga dan pikiran saya untuk mengabdi di militer, sehingga di situ saya harus qualified, saya harus berkualitas. Saya dari Bintara, saya anggap perlu untuk menambah kemampuan dan wawasan saya, sehingga saya lulus kuliah saya ikut CAPA. Saya masih mengabdi di satuan tempur. Waktu PAMA itu selanjutnya saya ambil kuliah lagi S2 nya komunikasi di Unitomo. Setelah itu saya pindah ke Akmil, saya sebagai pendidik, sebagai pelatih, sebagai dosen. Berikutnya sampai dengan saya ikut Sesko tahun 2014. Setelah itu saya ke Kalimantan Barat 3 tahun di sana. Setelah itu kembali lagi ke Akmil sebagai dosen dan sebagai Katim Lead, kepala tim peneliti di Litbang Akmil. Setelah itu baru di sini saya sudah 1 tahun 3 bulan sebagai Dandim Purworejo. Menarik. Dan tadi sudah disampaikan sedikit perjalanan panjenengan sampai ke Purworejo. Ini apa sih menurut panjenengan yang bisa dibandingkan di Kabupaten Purworejo ini? Karena selama ini kan sudah terkenal bahwa Purworejo itu kota pahlawan. Selain itu kan mestinya Dandim sudah sekian lama tinggal di sini, sudah berjalan berkeliling ke area Purworejo. Apa yang bisa dibandingkan dari Kabupaten Purworejo ini? Terima kasih ya. Purworejo itu kota pahlawan, kota tua. Jadi memang banyak tokoh-tokoh yang bisa ditiru, yang bisa dijadikan panutan dari sini. Mulai dari W.R. Supratman, Ahmad Yani, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh-tokoh nasional yang berasal dari sini. Jadi kalau kita ingin sukses, kuncinya itu 3 ATM: amati, tiru, modifikasi. Mungkin kita
berminat pada bidang militer. Ya, di sini ada Jenderal Ahmad Yani. Banyak jenderal-jenderal yang ada di sini. Ya, salah satu contohnya Jenderal Ahmad Yani. Kita baca sejarahnya, bagaimana beliau berusaha mengangkat Purworejo. Di sini ada Sarwo Edi Wibowo. Bagaimana beliau mengabdikan dirinya dan mengangkat nama Purworejo. Kita ikuti, ya. Biografinya itu kan sudah banyak bisa kita temukan di mana-mana. Selanjutnya kita modifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itu yang pertama, ketokohan dari para tokoh-tokoh yang setingkat nasional maupun internasional. Berikutnya di sini yang dibanggakan, Purworejo itu memang unik. Jadi ada daerah pegunungan, ada daerah pantai. Nah, ini kan masing-masing punya karakter yang berbeda. Bagaimana di daerah pegunungan, bagaimana di daerah pantai. Sehingga banyak yang bisa dieksplorasi di kedua daerah tersebut. Kalau di daerah pegunungan itu terkenal dengan para petani, terus kerjasamanya yang kuat, gotong royong, tanahnya subur. Di daerah pantai hasil dari laut yang melimpah, tambak dan sebagainya. Ini potensi yang luar biasa. Dan Purworejo ini merupakan lumbung padi di Jawa Tengah. Nah, ini yang bisa kita banggakan. Yang terkenal di sini ada durian, ada manggis. Ini luar biasa, sehingga sebenarnya kita masyarakat Purworejo tidak perlu jauh-jauh kita bekerja keluar dari sini. Tetapi kita manfaatkan, kita eksplorasi potensi yang ada di Purworejo sini. Mari kita sama-sama saling menguatkan. Yang jenengan rintis itu Gubuk Pintar, itu sebenarnya memang sudah sesuai dengan apa yang kita ingin kembangkan bersama untuk memajukan Purworejo. Jadi ke depan pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku pejabat pemerintah itu putra daerah sendiri. Nah itu kunci bahwa beliau saja yang bukan asli orang sini, itu mencintai Purworejo. Apalagi kita yang notabene dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, itu harus lebih mencintai Purworejo. Kan begitu ya, Dan? Betul sekali, ya. Ini tadi di awal sempat saya ungkapkan, TNI ini dari sejarah panjang perjalanannya NKRI itu kan termasuk salah satu institusi yang sangat dicintai masyarakat, kalau tidak boleh dibilang nomor satu. Nah itu apa sih kuncinya dari Pak Dandim ini yang barangkali instruksikan ke jajaran di bawahnya, Babinsa dan sebagainya, itu supaya bahwa ini tidak sekadar slogan tapi memang betul-betul berjalan sesuai remnya. Karena alhamdulillah sampai saat ini pun saya merasakan luar biasa ya, TNI itu ya satu institusi yang betul-betul masyarakat dimanapun kita butuh itu selalu ada, dan tidak segan-segan untuk membantu bila masyarakat itu selalu ada kesulitan. Terima kasih. Itu merupakan suatu doktrin dari TNI, bukan dari saya, tapi memang dari para pendahulu kita yang sudah merumuskan bagaimana mulai membentuk TNI, Tentara Nasional Indonesia ini, sehingga dirumuskan di situ ada Sabta Marga, ada Sumpah Prajurit, ada 8 wajib TNI. Itu semua kalau kita pahami bahwa kita sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Jadi ibarat ikan dengan air, tidak bisa dipisahkan. Karena memang sistem pertahanan kita ini adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat, ya, di sini. Jadi keberadaan kita itu memang sudah satu paket dengan masyarakat, sehingga diharapkan kita TNI selalu hadir
di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Jadi Babinsa kita aktif di masyarakat. Mereka selalu keliling ke wilayahnya untuk melihat yang sebenarnya di masyarakat seperti apa, sehingga banyak sekali masyarakat yang berkeluh kesah, banyak sekali yang bangga dengan Babinsanya karena masalah-masalah yang dihadapi bisa terselesaikan, bisa dibantu. Nah, ini yang saya hanya tinggal untuk memberikan instruksi-instruksi saja sesuai dengan program kerja yang ada di tempat kita. Kita mengkomunikasikan kepada masyarakat sehingga kita tetap masih bisa membina masyarakat, karena masyarakat adalah bagian dari komponen untuk bela negara. Kalau komponen untuk bela negara ini, komponen utamanya adalah TNI, komponen cadangannya di situ ada masyarakat-masyarakat yang terlatih, ada polisi, ada Menwa, ada komponen cadangan yang baru dilantik dan nanti akan dibuka lagi sama Bapak Presiden. Untuk komponen pendukung itu ada tenaga ahli dan sarana prasarana dan banyak lagi yang ada yang bisa kita maksimalkan untuk dalam rangka sistem pertahanan semesta. Siap. Kemudian dulu kan komandan pernah mengalami masa kecil juga ya. Tentunya ada cita-cita yang dari kemudian sampai sekarang apakah ini bagian dari cita-cita atau bukan, tapi yang jelas yang ingin saya tanyakan cita-cita apa atau keinginan apa yang sampai sekarang ingin masih dicapai sama komandan ini? Iya, jadi kalau masih kecil itu, masa kecil kan dulu masih belum ini ya, masih labil gitu, kira-kira mau jadi apa. Jadi yang dilihat saat itu, yang menarik saat itu, yaitulah yang diinginkan. Nah, waktu itu pertama kali masih kecil, kebetulan di kampung saya ada rumah kebakaran. Terus dengan cepat mobil pemadam kebakaran itu langsung datang mengatasi. Saya cita-cita pengen jadi pemadam kebakaran. Kenapa? Di dalam pikiran saya, Lukman kecil dulu, itu kebakaran yang begitu hebatnya itu langsung bisa diatasi. Artinya saya sudah punya pikiran bahwa saya ingin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, berjalannya waktu, memang kebetulan om saya atau pak le saya itu memang seorang militer kuno dulu ya, yang disiplin luar biasa, yang menjadi panutan di masyarakat. Kalau datang sering ngasih uang sama saya sering dikasih uang. Itu saya ingat 100 kecil yang tebal itu dikasih, setiap datang saya selalu dikasih uang. Dari situ saya ingin jadi tentara. Nah, itulah yang cita-cita yang tersimpan, itulah yang selalu saya pelihara. Saya selalu melihat kalau om saya ini kalau di rumah pasti begitu yang pertama datang itu selalu setelah ketemu sama yang lain, waktunya sholat langsung sholat, sangat disiplin sekali. Setelah sholat nanti baru ngobrol sama kita, nah, ini yang betul-betul menginspirasi saya bahwa kedisiplinan di militer ini betul-betul sangat cocok apabila diterapkan di semua masyarakat, bukan hanya di militer saja. Jadi masyarakat yang disiplin, masyarakat yang taat, masyarakat yang guyup. Nah, ini akan menjadi satu kekuatan yang lebih untuk menjadi kita lebih baik. Baik, Mas Indra, ini ada titipan pertanyaan ini dari masyarakat, dari teman-teman seperti khususnya di Kabupaten Purworejo. Pesan apa dari komandan untuk kami, masyarakat Purworejo, terkait kondisi sekarang ini yang ada pandemi dan sebagainya, supaya kami bisa tetap survive karena memang situasi serba sulit ini. Ya, terima kasih ya. Yang pertama, untuk kita menghadapi pandemi itu tentunya harus kita berpedoman pada 3 hal. Ya, yang pertama itu 5M,
yang kedua 3T, yang ketiganya vaksinasi. 5M itu mulai dari kita disiplin menggunakan masker ya. Masker ini mohon maaf saya lepas dulu karena memang biar penyampaiannya itu lebih jelas gitu ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menunda aktivitas, menunda bepergian, dan menghindari kerumunan. Itu 5M. 3T mulai dari testing, kita swab, nanti ada yang positif, negatif, dipisahkan. Positif, isolasi, baik itu terpusat maupun mandiri. Nah, selanjutnya tracing, dilacak kontak eratnya sama siapa saja. Setelah itu baru treatment, diberikan vitamin, diberikan obat-obatan. Dan yang ketiga adalah vaksinasi, itu yang pertama. Jadi untuk menghadapi pandemi ini, jadi kegiatan apapun pedomannya itu. Ada yang belum vaksin, vaksin dulu. Nah, jadi berikutnya masa anak-anak adalah masa-masa yang paling indah. Ya. Saya dulu waktu masih anak-anak sampai sekarang ceritanya pun masih lengkap ya. Saya sering main layangan, main kelereng, mainan anak-anak semuanya asik ya. Karena memang dunianya anak-anak adalah dunia bermain. Nah, apabila itu dimodifikasi sedemikian rupa menjadi permainan edukasi, itu luar biasa. Apa yang sudah dirintis sama Gubuk Pintar ini ya memang sebenarnya jawaban itulah yang dibutuhkan sama anak-anak. Dunia mereka itu bermain. Bahkan saya dulu SD itu saya punya teman karet itu tiga orang. Kita punya hobi yang sama. Pada satu ketika pada setiap hari Minggu kita tertarik sama waktu itu ada koran. Koran itu saat itu koran Jawa Pos itu setiap hari Minggu pasti selalu memberikan berita-berita yang menarik. Korannya itu berwarna kayak gitu, ada bagian-bagian yang menarik. Setiap hari Minggu, seminggu sekali kita itu patungan beli koran. Nanti setelah itu dibagi, halaman 1 ini, halaman 2 ini, halaman 3 ini dibagi, baca, masing-masing membaca. Nanti apa yang ada di situ setelah itu diceritakan. Jadi itu SD kelas 6 saya sudah suka seperti itu. Nah, jadi kita sudah mulai diskusi kecil dari apa yang disampaikan. Nah, bahkan dulu kan masih banyak gambar-gambar bioskop itu. Ada yang dapat giliran itu dari gambar yang terpampang saja kita sudah bisa menceritakan seakan-akan diawali seperti ini, akhirnya seperti ini. Jadi kita sudah berimajinasi yang luar biasa untuk membaca sebuah gambar, dan masing-masing percaya, nggak ada yang saling gontok-gontokan gitu, nggak ada. Artinya apa? Bahwa dalam kita berorganisasi atau dalam kita bekerja sama, kita saling percaya, satu sama lain. Nanti setelah itu yang penting tujuan kita sama, menuju ke tujuan yang sama. Terima kasih Dan, Sobat Pintar. Itu tadi sedikit obrolan kami dari Gubuk Pintar dengan beliau Pak Komandan Dandim 0708 yang insya Allah sangat bermanfaat. Kunci yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa hidup itu adalah harus bermanfaat. Ya. Kemudian harus fokus, disiplin. Insya Allah kalau semuanya itu bisa kita jalankan, semuanya bisa tercapai. Sama satu lagi, seizin Allah yang dan ya. Terima kasih Pak Komandan. Sehat selalu buat panjenengan. Kami doakan karir panjenengan lebih tinggi lagi. Amin. Bisa menjadi jenderal insya Allah. Satu, dan jangan lupakan kami di Purworejo. Insya Allah Purworejo selalu di hati. Amin. Sekian obrolan saya dengan Komandan Kodim 0708. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Pintar dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.